pada hari ini diminta kepada anak-anak ibu untuk merapikan tempat duduknya dan melihat di sekelilingnya jika ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Ibu mulai diluruskan mejanya, ya. Lalu baik, alhamdulillah sudah kelihatan rapi. Baiklah, kita tanyakan kepada anak ibu apakah sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kita mulai dengan pembacaan doa. Mungkin dipimpin oleh ke kelas kepada El, misalkan. Ustaz, Qur'an basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan semoga ilmu yang didapatkan nanti bermanfaat untuk kita di hari ini maupun bagi orang lain. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pada pembelajaran, ibu akan mengabsen anak-anak ibu terlebih dahulu. Bagi anak-anak ibu yang dipanggil namanya boleh angkat tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Intan Sari, yang kedua Widya. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua. Semoga sampai akhir pembelajaran nanti seluruh anak-anak ibu dapat hadir pada kelas kita. Baiklah anak ibu, ibu ingin bertanya kepada anak ibu, siapakah dari anak ibu yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Kita tahu. Ustaz Rasulullah Madinah, Bu. Baiklah anak ibu, betul sekali apa yang dibilang ibu tadi. Materi kita sebelumnya yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baiklah, ibu minta kepada salah satu dari anak ibu untuk memberikan penjelasan terkait dari materi sebelumnya. Kepada Ega, silakan. Baik, Bu. Materi kita sebelumnya itu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah tahun 622 Masehi. Yang mana kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Yang mana umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang Muslim. Dengan diterimanya Nabi dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi memberikan gelar kepada umat Islam yang berada di Madinah dengan sebutan kaum Ansar. Itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Emil. Mungkin selanjutnya kepada seluruh anak ibu bisa melihat ringkasan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang mana materi kita ini menjelaskan tentang awal mula Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke Madinah. Yang mana telah dijelaskan oleh Emil tadi bahwa Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan kehadiran beliau itu menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah umat Islam. Baiklah anak-anak ibu, yang mana materi kita sebelumnya itu sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu membawa sebuah media ajar yang mana seperti inilah bentuknya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu terkait dengan media ajar ibu buat, kira-kira materi apa yang akan ibu sampaikan pada hari ini? Dari dakwah, ya bagus Rosa. Dan terkait dari yang dibilang Rosa tadi, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terkait dari materi ini, mungkin bagi anak-anak ibu yang tahu boleh tunjuk tangan. Kepada Rosa, silakan. Baik, jadi terkait dari materi pada hari ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini yang saya pahami yaitu
kemudian bekerjasama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menganjurkan kaum Muhajirin berdagang atau bertani dan mengefektifkan zakat. Baik, terima kasih kepada Rosa. Betul sekali yang disampaikan oleh Rosa tentang materi kita, yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar anak-anak Ibu itu dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi dan misi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan sikap atau untuk menunjukkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah dalam kebinekaan. Baiklah, untuk materi pengangkat, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama yaitu pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Yang mana masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi. Yang mana masjid ini dibangun di tanah anak yatim, yaitu Sahal dan Suhaib. Dan selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Maksud dari kaum muslimin ini adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang mana yang perlu anak ibu bedakan adalah kaum Muhajirin adalah kaum yang datang bersama Rasulullah, sementara kaum Ansor adalah kaum yang telah menetap di Madinah. Selanjutnya, langkah yang dilakukan Nabi adalah melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, yang mana biasanya juga disebut dengan nama Piagam Madinah. Terkait dari 3 poin ini, Ibu minta satu orang untuk membacakannya kembali pada Widya. Boleh bantu Ibu? Langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, yaitu Masjid Nabawi di tanah anak yatim piatu, yaitu Sal dan Suhaib. Kemudian mempersatukan kaum muslimin, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, yang disebut dengan Piagam Madinah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Widya. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ibu minta kepada Intan Lestari, boleh bantu Ibu membacakannya. Langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, menempatkan orang-orang di miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Ketiga, bekerjasama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Keempat, Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Yang kelima, kaum Muhajirin tidak punya modal dan pengalaman kerja bekerja sebagai petani. Yang keenam, mengefektifkan zakat dan memperkuat jaringan antara pembeli dengan zakat. Dan ketujuh, pembangunan pasar di Madinah. Baik, terima kasih kepada Intan. Jadi langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah itu bisa nama Ibu lihat pada PPT yang telah Ibu tampilkan. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk memahaminya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah langkah-langkah awal Nabi Muhammad di Madinah dan langkah-langkah Nabi dalam membangun perekonomian. Yang mana setelah ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi yang nantinya anak-anak Ibu akan menjawab sebuah LKPD. Nanti Ibu akan bagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok, yang mana isi LKPD itu berkaitan dengan 2 poin materi kita pada hari ini. Mungkin bagi anak-anak Ibu bisa dipahami terlebih dahulu sebelum Ibu akan bagi kelompoknya. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak Ibu
3 kelompok, yang mana kelompok ML kelompok 1, selanjutnya kelompok 2 kelompok besar, dan kelompok 3 adalah kelompok media. Yang mana ibu akan memberikan waktu selama 15 menit kepada anak ibu untuk menjawab pertanyaan pada LKPD tersebut, yang mana jawabannya itu ditulis pada buku tugas kita, yaitu buku SKI. Nantinya anak-anak ibu akan mempresentasikannya di kelas. Apakah anak ibu telah paham? Baik, pada anak ibu boleh langsung dikerjakan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, selanjutnya kita kepada salah satu perwakilan dari kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil jawaban LKPD-nya. Kepada kelompok 1 boleh, silakan Mel. Hasil dari kelompok 1. Pertama soalnya adalah apa prioritas Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah. Yang mana prioritas Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, prioritas pertama beliau adalah membangun fondasi yang kuat bagi komunitas muslim yang baru terbentuk. Yaitu salah satu langkahnya yang mungkin dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan umat Islam. Dan juga adanya masjid ini menjadi tempat untuk pengajaran, diskusi dan musyawarah, serta membantu dalam mendidik umat Islam dan membentuk persatuan yang ada di antara mereka. Soal yang kedua, bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang mana metode Nabi Muhammad ini antara lain yang pertama yaitu dengan cara mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin di masjid, yaitu mereka-mereka yang dikenal sebagai ahli sufa, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Yang ketiga, metodenya adalah bekerjasama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu metodenya mengajarkan kaum Muhajirin berdagang atau bertani. Yang terakhir yaitu mengefektifkan zakat. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah dasar faktor kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah. Yang mana faktor kesuksesannya adalah yang pertama, adanya faktor pendukung seperti kesederhanaan dan persaudaraan. Yang mana Nabi Muhammad hidup secara sederhana dan mengajarkan umatnya untuk menghargai kehidupan yang penuh kerendahan hati. Yang kedua, melakukan pendekatan ramah dan sopan. Yang ketiga, melakukan pembinaan karakter. Yang keempat, adanya penerapan ajaran Islam secara bersama. Ya, baik, terima kasih kepada Enel yang telah menjelaskan dan memaparkan hasil dari kelompoknya. Boleh diberikan akses kepada Enel. Baiklah anak ibu, terkait dari materi kita pada hari ini, itu ada 2 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah langkah awal Nabi dalam berdakwah di Madinah. Yang kedua itu adalah langkah Nabi dalam membangun perekonomian di Madinah. Yang mana langkah Nabi dalam langkah awal Nabi dalam berdakwah di Madinah itu ada 3 poin, yaitu yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiga adalah itu melakukan perjanjian atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang mana untuk langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah itu ada yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat di masjid. Selanjutnya bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Selanjutnya Nabi juga melanjutkan bagi kaum Muhajirin yang punya pengalaman dagang dan juga punya modal, itu mereka itu bekerja sebagai pedagang. Sementara kaum Muhajirin yang tidak memiliki pengalaman dagang maupun modal, itu dianjurkan Nabi untuk bekerja sebagai petani. Dan pada masa inilah Nabi juga mengefektifkan itu pelaksanaan zakat.
Dan yang terakhir adalah Nabi juga melakukan pembangunan pasar di Madinah. Baiklah, untuk menuju pemahaman anak ibu akan mengadakan sebuah kuis yang mana ibu telah menulis di sini, yaitu poin-poin dari dua materi kita pada hari ini, yaitu langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan langkah Nabi dalam membangun perekonomian. Nanti kepada anak-anak ibu itu ibu minta dua orang maju ke depan, lalu ibu akan bagi ini sama banyak. Nanti ibu minta kepada anak-anak ibu untuk mencocokkannya kepada dua kotak yang telah ibu sediakan di atas meja, yang mana kotak yang ini itu adalah langkah awal dakwah Nabi di Madinah, dan kotak ini itu adalah langkah awal Nabi dalam membangun perekonomian. Ibu minta kepada Lydia dan Dinta boleh lebih ke depan. Baik, ini Lydia dan ini untuk Dinta. Ibu akan beri waktu selama 10 menit untuk Lydia dan Dinta mencocokkan materi-materi ini kepada gelas-gelas yang telah ibu sediakan. Dari Dinta atau Lydia boleh. Mungkin bagi anak-anak ibu yang dulu boleh diperhatikan temannya ya. Baiklah, terima kasih kepada Lydia dan Dinta boleh mengambil terima kasih. Baiklah anak ibu, alhamdulillah setelah ibu melakukan pengecekan terhadap jawaban Lydia dan Dinta, ini sudah menunjukkan bahwa Lydia dan Dinta telah memahami materi kita pada hari ini, yang mana mereka telah memasukkan poin-poinnya itu sesuai dengan subjudul kita pada hari ini, baik langkah awal dakwah Nabi Madinah maupun langkah awal Nabi dalam membangun perekonomian. Sebelumnya boleh berikan aplaus kepada Lydia dan Dinta. Baiklah, sejauh dari yang ibu sampaikan, apakah anak-anak ibu sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dari materi kita, yaitu itu adalah untuk menunjukkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Wataniyah dalam kebinekaan. Kepada salah satu dari anak ibu boleh bantu ibu membacakannya. Kepada Lydia boleh. Ukhuwah menunjukkan sikap Boleh maju ke depan. untuk menunjukkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wataniyah dalam kebinekaan. Ukhuwah adalah konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara individu, komunitas, dan juga masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang 4 jenis ukhuwah yang disebutkan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merujuk pada persaudaraan dan kesatuan di antara umat Islam berdasarkan keyakinan dan akidah yang sama. Ini mencakup hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah merujuk pada persaudaraan manusia secara umum tanpa memandang
banyak contoh dalam kita berperilaku dalam kehidupan, terutama jikalau kita berperan sebagai pemimpin, yang mana Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam memimpin itu kita tidak hanya memikirkan orang-orang yang satu agama dengan kita, tetapi Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang beda agama dengan kita, dan bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang yang satu negara dengan kita. Ternyata Nabi itu tidak membatasi cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi alangkah lebih baik itu kita tolong menolong itu kepada orang muslim terlebih dahulu. Baiklah, ibu minta kepada salah satu dari anak ibu untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Kepada Enda, boleh bantu ibu? Menurut kesimpulan dari materi kita hari ini adalah adanya misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW, di mana adanya langkah awal dakwah Nabi SAW dan juga adanya langkah awal Nabi SAW dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Baik, terima kasih kepada Enda, boleh diberikan hapusnya. Baik, ibu sedikit memberikan penguatan tentang materi kita pada ini, bahwa inti dari hijrah Nabi ke Madinah itu ada 2 poin yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana cara beliau berdakwah dan bagaimana cara beliau itu memperbaiki perekonomian masyarakat di Madinah. Yang mana ibu berharap kepada anak-anak ibu, semoga suatu saat nanti saat anak ibu menjadi pemimpin, maka contohlah Nabi Muhammad dalam menjadi pemimpin. Baiklah anak ibu, semoga anak ibu itu bisa menjadi pemimpin masa depan yang hebat seperti Rasulullah SAW. Amin. Baiklah, terkait dari materi yang telah ibu berikan pada hari ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Untuk merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, untuk itu ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu agar anak ibu membuat mapping pada kertas karton, yaitu tentang materi kita pada hari ini, yang mana tugas itu dibuat pada minggu besok. Insya Allah ibu akan menilai karya-karya dari anak ibu, dan bagi anak ibu yang karyanya terbagus, insya Allah akan